Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11 tentang masih sama ya, masih kita menyambung pertemuan yang lalu yaitu proposal, tapi judul pada kita kali ini merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin kalian berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang kalian dapat pada pertemuan kali ini insya Allah berkah dan bermanfaat untuk kalian di kemudian hari nanti. Silakan berdoa. Ya, terima kasih. Insya Allah adik-adik sekalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa saksikan video ini, tonton video ini sampai dengan selesai agar kalian memahami dan mengerti yang akan saya jelaskan nanti. Nah, kalian bisa baca di layar kaca Anda. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama menelaah hasil proposal, yang kedua menyusun proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Nanti sebentar saya akan berikan contoh tentang proposal itu sendiri. Ada dua contoh yang akan saya bagikan kepada Anda. Yang pertama proposal kegiatan sekolah dan kedua proposal penelitian ya. Pada kegiatan pertama menelaah hasil proposal. Menelaah ini artinya kita contoh yang paling kecil sebelum makanan itu masuk dalam perut kita harus dikunyah terlebih dahulu kan, agar masuk pada perut kita sudah dalam keadaan hancur. Begitu juga telaah. Sebelum kita masuk ke hasil proposal kita perhatikan terlebih dahulu, kita telaah terlebih dahulu hasil dari proposal tersebut. Penyusunan proposal harus diawali dengan analisis masalah ataupun kebutuhan di lapangan. Silakan dibaca sendiri ya. Nah, berikut sejumlah fakta yang menjadi dasar penyusunan proposal itu yakni melalui observasi langsung ataupun dengan kegiatan wawancara ya. Nah, format bahan-bahan proposal, jenis persoalan, fakta lapangan, teori pendukung. Yang kalian lihat ini dalam tabel ini itu adalah pemetaan ya, jenis persoalan seperti apa, fakta yang kita temukan di lapangan seperti apa, teori yang mendukung tentang kedua hal ini, jenis dan fakta ataupun yang akan menjadi bahan kita dalam proposal. Dipahami ya. Yang kedua, menyusun proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Pada pembahasan terakhir ini kamu harus mampu merancang sebuah proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Namun terlebih dahulu kamu harus memahami bagaimana menyusun proposal. Penyusunan proposal bisa dilakukan melalui observasi lapangan atau membaca dari literatur. Supaya lebih mudah dalam membuat penyusunan proposal, kamu harus mengawalinya dengan melakukan analisis terhadap suatu masalah atau kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, kita bisa mengajukan suatu kegiatan yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Silakan ya dibaca ya. Menyusun proposal harus diawali dengan kegiatan observasi lapangan ataupun jadi dalam menyusun sebuah proposal, entah itu proposal penelitian ilmiah ataupun proposal kegiatan, kita harus mengawali dengan observasi kegiatan lapangan. Jadi kita harus mengobservasi kegiatan tersebut, harus mencari tahu kira-kira jika itu dalam proposal kegiatan, kira-kira kegiatan yang akan kita buat memakan waktu berapa lama, dan kira-kira apa saja yang akan kita butuhkan, dan siapa-siapa saja yang harus kita libatkan dalam proposal kegiatan tersebut, serta berapa yang kalian atau yang kita butuhkan dalam proposal tersebut. Yang berikut proposal yang lengkap, jelas dan menarik. Yang pertama jelas, perhatikanlah kelengkapan bagian proposal ya. Jadi lengkap ini kita harus memperhatikan tentang proposal itu sendiri, apakah sudah lengkap atau belum. Jelas perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang lazim digunakan. Artinya
jelas ini kita harus memuat ataupun menulis ataupun menggunakan kata ataupun kalimat yang lazim. Pada yang lazim ini maksudnya umum ya, yang umum digunakan untuk proposal, sehingga proposal yang kita buat atau yang kita sodorkan kepada orang lain, mereka mudah memahami dan membacanya. Menarik. Jadi proposal yang kita sajikan nanti haruslah proposal yang menarik, agar menarik minat si pembaca ataupun si orang yang kita tuju. Jika proposal kita menarik, insya Allah proposal yang kita sodorkan dalam bentuk proposal kegiatan sekolah insya Allah akan di ACC dan akan dibantu pendanaannya, ataupun akan dibantu tentang tenaga ataupun tambahan-tambahan lain yang dapat membantu dan mendukung kegiatan proposal itu berlangsung secara baik dan sesuai yang diharapkan. Aspek isi tanggapan, silakan dilihat ya. Nah, penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Kita pindah pada contoh dari proposal ya. Ini proposal kegiatan sekolah ya. Kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing contoh proposal ya, contoh proposal kegiatan sekolah. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan yang berikut latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita membahas, silakan dibaca. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah, Rob semesta alam, yang telah memberikan hidayah kepada hamba yang dikehendakinya. Nah, silakan dibaca ya. Ini adalah bentuk dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, artinya latar belakang sebuah masalah. Dalam sivitas kampus banyak hal yang harus diperhatikan dalam dilestarikan, terutama mengenai bakat, skill, prestasi. Nah, di sini kita sudah masuk pada bagian latar belakang yang menjadi latar belakang tentang proposal tersebut ya. Nah, di sini juga kami selaku panitia semoga dengan kegiatan ini dapat menumbuhkan minat dan motivasi mahasiswa. Ya, berikut ya. Latar belakang kegiatan. Nah, silakan dilihat. Ada latar belakang kegiatan yang berisi tentang yang menjadi latar belakang kegiatan dari proposal kegiatan tersebut. Setelah latar belakang, tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan ini antara lain itu memberikan kegiatan yang aktif serta terarah khususnya kepada siswa-siswi SMA Al-Kautsar. Ini contoh ya, contoh tujuan ya. Contoh tujuan dari kegiatan tersebut ini ada 5 ya. Tujuannya membina generasi muda, meningkatkan kualitas potensi, mengisi acara dengan kegiatan yang positif, mengajak seluruh warga sekolah untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Jelas ya tujuan ini ya. Yang berikut landasan kegiatan. Nah, landasan kegiatan yang pertama program kerja OSIS, artinya ini kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dari OSIS ya. Berikut perayaan Hari Sumpah Pemuda. Jadi landasan kegiatan ini memperingati perayaan Hari Sumpah Pemuda dan memupuk persahabatan, kekeluargaan, kebersamaan, tanggung jawab, prioritas, kreativitas. Paham ya? Berikut pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, nama kegiatan. Nama kegiatan pemilihan Student of the Year SMA Al-Kautsar 2017. Ini contohnya ya, nama kegiatan itu. Tema dari kegiatan Power of Your Skill. Silakan dibaca ya. Bentuk kegiatan seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, seleksi tahap 3. Jadi kita harus menguraikan ya bentuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Sasaran kegiatan. Nah, sasaran kegiatan ini pastinya untuk siswa kan, karena ini mengenai proposal kegiatan siswa. Berikut waktu dan tempat kegiatan. Nah, ini juga penting.
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada pukul tempat. Ini penting ya. Jenis-jenis perlombaan yang menjadi perlombaan dalam kegiatan tersebut kita harus kemukakan juga ya. Seleksi tahap 1, hari, tanggal, pukul, tempat pelaksanaan, daftar nama peserta. Kita harus perhatikan ya. Seleksi tahap 2, tahap 3. Terus yang berikut, perlengkapan kegiatan. Nah, ini yang kita butuhkan untuk melengkapi kegiatan agar berjalan dengan baik. Silakan baca ya. Nama panitia. Daftar nama panitia ya. Bidang kegiatan. Ini ya. Keuangan. Pemasukan. Nah, berarti ini dibebankan kepada peserta untuk biaya pendaftaran ya. Ini 20.000 kali 42 orang total. Itu anggaran ini harus jelas ya. Jangan sampai anggaran ini menjadi masalah di kemudian hari nanti. Dana OSIS sebesar 150. Paham ya? Pengeluaran. Silakan dilihat. Terus penutup. Demikian proposal ini kami buat berdasarkan lembar pengesahan. Ini ada nama ketua, siapa ketuanya, ketua pelaksana, sekretaris pelaksana siapa. Ini ya, nama mengetahui juga harus waka bidang kesiswaan, terus pembina OSIS nama, dan mengetahui jangan lupa juga nama dari kepala sekolah. Dipahami ya. Itu adalah contoh kegiatan sekolah. Nah, berikut ini adalah contoh proposal karya ilmiah ya, penelitian karya ilmiah. Yang pertama bab 1 pendahuluan, masih sama ya, tapi bedanya ini kita membahas tentang proposal karya ilmiah. Latar belakang masalah. Nah, ini dalam latar belakang masalah ini kita menggunakan metode segitiga terbalik dari umum ke khusus ya. Jadi kita bahas tentang masalah yang umum, lalu kita masuk pada khusus, yaitu yang menjadi acuan kita untuk melakukan penelitian. Silakan dibaca dan dipahami. Identifikasi masalah. Dengan adanya latar belakang masalah di atas, yang ini ya, maksudnya yang ini ya, latar belakang masalah yang ini, menggunakan metode segitiga terbalik dari umum ke khusus. Jadi dia semakin lama semakin mengerucut ya. Maka identifikasi masalah dapat disimpulkan sebagai berikut. Identifikasi masalah terbagi menjadi dua ya. Terdapat penggunaan kohesi leksikal ataupun repetisi, sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, ekuivalensi yang kurang tepat pada skripsi tersebut. Jadi ini berarti di sini penelitian tentang kesalahan yang terdapat pada sebuah skripsi. Terdapat penggunaan koherensi, hubungan sebab akibat, sarana hasil, alasan sebab, sarana tujuan, latar kesimpulan. Silakan dibaca ya. Nah, dalam proposal penelitian kita harus juga membatasi masalah yang kita teliti. Jika kita hanya melihat dari segi kesalahan yang penulisan dalam skripsi, maka kita hanya melihat dari segi kesalahan penulisan. Kita jangan keluar dari batasan masalah yang sudah kita buat. Paham ya? Batasan masalah. Mengingat luasnya penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian dalam ruang lingkup skripsi tahun 2015 dengan analisis kohesi leksikal berupa repetisi dari yang tadi ya. Jadi dia membatasi hanya untuk skripsi tahun 2015 pada jurusan tertentu.
Paham ya? Berikut rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut. Ada dua juga ya. Yang pertama, bagaimana kohesi leksikal antar kalimat dalam skripsi jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan tahun 2015. Nah, ini sudah lebih mengerucut juga ya. Bagaimana kohesi antar kalimat dalam skripsi jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan tahun 2015. Jadi, bagaimanakah dan bagaimanakah ya? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian, yang pertama mendeskripsikan kohesi leksikal antar kalimat dalam skripsi jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan tahun 2015. Mendeskripsikan kohesi ya. Jadi maksud dari mendeskripsikan ini berarti memberikan gambaran tentang kohesi leksikal ya. Paham ya? Dan memberikan gambaran tentang koherensi. Berikut manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini manfaat bagi peneliti. Jadi bagi diri sendiri itu manfaatnya apa, bagi pembaca itu apa, dan bagi lembaga pendidikan itu seperti apa manfaatnya. Manfaat untuk jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi manfaat untuk jurusan ya. Definisi operasional. Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu kohesi leksikal dan koherensi antar kalimat dalam skripsi jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan tahun 2015, maka perlu adanya penjelasan terhadap istilah yang digunakan tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini pemetaan ya, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran. Dijelaskan kohesi leksikal ini seperti apa. Silakan dilihat ya. Koherensi, jadi ini definisi operasionalnya ya. Terus bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka ini berkaitan dengan kajian relevan sebelumnya, artinya dasar untuk kita mengembangkan penelitian kita berdasarkan kajian relevan yang sudah ada pada sebelumnya. Silakan dilihat ya, dilihat dan dibaca. Berikut kajian teori. Kajian teori ini juga sangat penting karena yang merupakan dasar untuk penelitian kita ya. Jadi kita kajian teorinya apa? Jadi kajian teori wacana. Jadi kajian teori yang kita gunakan menggunakan kajian teori wacana. Yang pertama, pengertian wacana itu seperti apa? Jenis-jenis wacana. Jadi di sini menurut Tarigan 2019 halaman 48 sampai 49, wacana dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara tergantung dari sudut pandang kita, antara lain berdasarkan tertulis atau tidaknya wacana. Silakan dibaca ya. Ini juga pengelompokan wacana tulis, wacana lisan, wacana langsung, wacana tidak langsung. Berikut juga wacana pembenaran, penuturan, prosa, puisi, dan drama. Silakan dibaca ya. Terus kohesi leksikal. Jika tadi yang pertama tentang wacana, ini teori tentang kohesi leksikal. Silakan dibaca ya. Nanti insya Allah akan saya taruh di deskripsi contoh ini, contoh tentang proposal penelitian. Terus piranti kohesi leksikal ya, bisa dilihat kan? Silakan dilihat dan dibaca. Koherensi bagian ketiganya, pengertian koherensi. Jadi dia terbagi beberapa bagian ya. Pengertian koherensi, terus piranti koherensi. Ini merupakan contoh dari proposal karya ilmiah ya. Jadi ini
Jika Anda mahasiswa, ini merupakan proposal karya ilmiah yang nantinya akan menuju ke skripsi atau sebelum kalian wisuda, artinya kalian harus melalui dulu tahap ini ya. Nah, bagian ketiga metodologi penelitian. Metodologi penelitian, silakan baca ya. Data dan sumber data. Adapun yang menjadi data pada penelitian ini adalah kohesi leksikal dan koherensi antar kalimat yang terdapat dalam wacana. Sumber data dalam penelitian ini adalah skripsi mahasiswa jurusan. Nah, itu ya. Bisa dipahami kan? Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini kita menggunakan teknik apa pengumpulan data dan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Nah, dokumentasi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental. Teknik analisis data. Nah, kita menggunakan teknik analisis data seperti apa? Yang pertama, membaca wacana yang terdapat dalam skripsi, mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, menentukan dan mengelompokkan, menganalisis data, menyimpulkan hasil analisis data. Yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Jadi silakan lihat ya, fungsi dari daftar pustaka ini menandakan bahwa karya kita benar-benar karya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah bukti dari daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka ini adalah bukti bahwa kita tidak mencontek ataupun plagiat ya terhadap karya orang lain yang sudah pernah ada. Makanya daftar pustaka ini sangat penting untuk menjadi sebuah pertanggungjawaban kita nanti. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, insya Allah bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa, jika kalian ingin bertanya, ada hal yang tidak dipahami, silakan bertanya, insya Allah akan saya jawab. Dan jangan lupa ya, like dan subscribe. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.